Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Alfian Nor. Asli saya dari Kalimantan Selatan. Saya sekarang ini lagi berburu orang-orang yang mendapatkan beasiswa. Nah, di sini kebetulan saya mendapatkan senior saya yang mendapatkan beasiswa. Nah, nanti kita kepoin dapat beasiswa apa. Oke, baik, mungkin langsung aja untuk pertanyaan sih, perkenalan terlebih dulu biar saling akrab gitu kan. Yang ditanya tuh saya memperkenalkan sendiri. Perkenalkan sendiri aja, serah mau memperkenalkan apa gitu. Ya, nama Abdul Aziz Hashim, biasa dipanggil Aziz. Oke, siap. Ya, sehari-hari saya kuliah seperti biasanya. Kuliah, Karena kan mendapatkan beasiswa, makanya kuliah. siap, betul. Kuliah, kemudian ya iseng-iseng main media sosial, ketemu kawan, silaturahmi. Kalau aslinya saya Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Oke, saya Kalimantan Selatan. Jadi tetanggaan ya. Oke, siap. Mungkin itu dulu perkenalannya, singkat aja kan. Oke, siap. Sebenarnya saya mau langsung menggali, kepoin mengenai beasiswa yang didapat. Sebenarnya Mas Aziz ini dapat beasiswa apa sih sebenarnya? Kalau saya dapatnya dari beasiswa internal kampus. Internal kampus. Nah, itu ada namanya beasiswa kader unggulan Muhammadiyah. Oh, unggulan juga. Beasiswa kader unggulan Muhammadiyah. Jadi semua pembiayaan itu selama kuliah dipotong 50% biaya SPP. Oh, dapat 50%. Contoh biaya SPP kita per semester itu sekitar 3.800.000 misalnya. Kayak misal nih. Nah, kita dapat potongan setengah, berarti kita bayar biaya SPP itu 1 juta. Iya, betul, 1.050.000. 1.800.000-an. 1.800.000-an. Pokoknya 50%-nya gitu ya. Nah, itu dapat beasiswa itu. Tapi beasiswa itu tidak mencukupi secara keseluruhan. Jadi teman-teman bisa cari beasiswa lain. Contohnya saya mencari beasiswa, nama itu beasiswa provinsi. Provinsi ada lagi tuh. Beasiswa provinsi ini namanya beasiswa Kaltim Tuntas. Beasiswa Kaltim Tuntas ini diperuntukkan untuk S1, S2, S3. Oh, ada sampai S1, S2, S3. Jadi saya ngambilnya beasiswa S2. Kebetulan di situ tidak ada syarat TOEFL, ya kan? Syarat TOEFL, jadi saya coba-coba, kebetulan nilai IPK juga bagus, kemudian akreditasi kampus bagus, saya coba-coba, alhamdulillah ya bisa masuk, akhirnya dibiayain secara keseluruhan, full. Nah, jadi uang yang sudah kita bayarkan itu bisa kita ambil kembali. Jadi kita udah bayar kampus, kemudian kita ditransfer lagi dari pihak provinsi. Ya begitulah. Jadi enggak bayar sama sekali bahasanya kan. Kalau sekarang mendapatkan dua beasiswa. Yang pertama tadi kader, ya internal kampus. Betul. Yang kedua dari bahasanya itu apa sih? Bahasa Sungai itu Kaltim Tuntas itu beasiswa provinsi sebenarnya. Beasiswa provinsi, mungkin nanti teman-teman bisa cari sendiri beasiswa provinsi itu apa sebenarnya. Betul. Nah, pokoknya Mas Aziz ini mendapatkan keduanya. Ya. Oke. Sekarang kita kepoin mengenai bagaimana cara dapatinnya. Oh iya. Apakah ada orang dalam? Ya, yang pertama untuk teman-teman ini kalau mau cari beasiswa itu sebenarnya ada niatan untuk kuliah dulu itu yang pertama. Kalau teman-teman mengharap beasiswa, lama-lama teman-teman nggak kuliah. Yang penting teman-teman tuh kuliah dulu, ada keinginan kuat yang kuliah, baru nanti sambil berjalan carilah info-info tentang beasiswa. Kebanyakan beasiswa itu terkadang harus menyertakan nilai dan surat keterangan aktif kuliah. Oh, ini perlu berarti ya? Perlu. Nah, jadi harus ada keterangan surat aktif kuliah. Kalau teman-teman nggak masuk di sebuah universitas atau sekolah tinggi, bagaimana mau mendapatkan surat keterangan aktif kuliah? Nah, kebanyakan orang-orang itu pengennya ya
langsung dibayarin awal, gitu dari langsung awal, awal. yang nggak bisa kayak gitu. Oh gitu. Karena kalau kita bahasa Islamnya itu untuk mendapatkan hal itu kan kita harus ada usaha dulu. Ada usaha. Nggak tiba-tiba langsung. Betul. Nah, yang pertama itu, yang kedua harus niat dari awal. Nah, kalau kuliah itu tidak mesti harus beasiswa sebenarnya. Nah, ada beasiswa yang mandiri. Nah, itu beasiswa orang tua yang punya orang tua. itu beda lagi itu. Beasiswa mandiri namanya. Ya sambil jalan. Awalnya juga saya bayar sendiri ya. Dan saya nggak memikirkan bahwa di pertengahan jalan atau di perempatan jalan itu mendapatkan beasiswa. Tapi karena memang kita aktif untuk mencari, kemudian tanya-tanya teman dan lain-lain, ya akhirnya kita urus, mau ada usaha sedikit, dan alhamdulillah bisa mendapatkan beasiswa. Ya mungkin agak repot sedikit lah. Mungkin teman-teman yang awal-awal maba itu pergi jalan-jalan, hunting-hunting, kemudian ya rekreasi. Kalau kita ya hunting-huntingnya ya cari berkas, tanda tangan, kumpulin berkas, kemudian upload. Ya bahasanya susah-susah dulu lah. Untuk jalan-jalannya nanti aja di semester akhir-akhir kalau udah mau. Ini mungkin perbedaan antara mahasiswa yang tidak mendapatkan berusaha mendapatkan beasiswa sama orang yang mendapatkan beasiswa. Jadi kita bukan berarti kita senang-senang langsung senang-senang gitu ya, tapi kita juga berusaha mendapatkan dari beasiswanya gitu loh. Baik, itu caranya itu gimana tuh cara dapetinnya tuh? Oke, yang pertama beasiswa internal Muhammadiyah, unggulan Muhammadiyah tadi. Caranya itu gampang. Nanti setiap awal masuk kuliah itu ada pendaftaran langsung. Pendaftaran langsung dibuka oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nanti teman-teman yang aktivis Muhammadiyah baik di IPM, IMM atau sudah pernah ngajar di sekolah Muhammadiyah jadi guru nih, yang S2, nah, dia mau lanjut S2, nah itu bisa disertakan rekomendasi. Jadi gampang sekali kalau di UMS cari beasiswa unggulan Muhammadiyah yang S2, tapi dia tidak full biayanya, dipotong setengah. Nah itu gampang sekali menurut saya. Yang penting para teman-teman yang ingin melanjutkan di UMS bisa dicek, kepoin juga di UMS Pasca lah. UMS Pasca di webnya ada syarat-syarat beasiswa. Kemudian yang beasiswa kedua, nah ini yang paling besar menurut saya. Ya caranya yang pertama, tiap tahun itu pasti provinsi Kaltim membuka layanan beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa yang sedang kuliah baik di dalam provinsi maupun di luar provinsi. Nah itu tiap tahun ada, namanya beasiswa Kaltim Tuntas. Beasiswa Kaltim Tuntas itu dibuka tiap bulan, kalau nggak salah bulan Oktober sampai bulan Februari, jadi ada 5 bulanan. Nah itu apa aja tuh? Mungkin berkas-berkasnya itu yang perlu disiapkan apa? Ya gampang sekali sebenarnya berkasnya. Yang pertama, teman-teman yang saya katakan awal tadi ya harus aktif dulu sebagai mahasiswa. Atau dinyatakan lu mahasiswa UMS kalau awal terdaftar dan dibuktikan dengan surat keterangan aktif. Yang kedua, ya seperti biasa teman-teman ya kalau mau dapat itu ya kalau di Kaltim ya harus KTP Kaltim. Nggak bisa orang Kalsel dapat beasiswa Kaltim, itu nggak bisa. Nah, kemudian syarat berkas ya seperti KTP, KK, kemudian ijazah, transkrip nilai, dan yang paling penting itu adalah nilai akademik teman-teman. Dan kalau beasiswa itu sebenarnya adalah penghargaan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk kuliah, tetapi dia memiliki prestasi yang baik, sebenarnya begitu. Dan prestasi yang baik. Sebenarnya beasiswa itu intinya kayak gitu. Tapi terkadang ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang sudah punya, tapi dia juga punya prestasi baik. Nah, karena apa? Karena orang-orang yang mempunyai prestasi baik tapi tidak mempunyai biaya, kadang dia tidak menerima informasi ini. Akhirnya ya orang-orang yang suka nyari banyak channel ini ya itu yang dapat. Nah, begitu. Ya saya juga sebenarnya
pengen juga sebenarnya berbagi info sama teman-teman, cuma Ini kebanyakan teman-teman itu mungkin nanti nggak lulus, mungkin nanti nggak terima. Ya udah, kalau kayak gitu ya mau gimana lagi, kita nggak bisa bantu. Sebenarnya syaratnya itu, dan jatah waktu temponya beasiswa itu terkadang tidak langsung plek kita dapat, tapi mungkin saya menunggu beasiswa cair itu 8 bulan 8 bulan dari awal pendaftaran, 8 bulan ya. Jadi saya daftarnya itu dulu bulan ya dekat bulan September lah. September itu cairnya sampai awal Maret. Berarti September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Nah, jadi harus bersabar juga ya, proses ya dulu. proses beasiswa. Ya alhamdulillah untuk sekarang ya sudah tercukupi biaya kuliah. Kemudian ya insya Allah semester terakhir ini saya di UMS, insya Allah Desember bisa lulus dan cari lagi beasiswa untuk S3 kan kayak gitu. Oh iya, tadi ini jurusan apa? Saya lupa nanya. Oh ya, kalau di UMS saya ngambilnya pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Begitu Mas Nur. Berarti saya tertarik nih. Betul, ternyata tadi disampaikan kita itu kuliah terlebih dahulu, mungkin dari beasiswa orang tua kalian bilang kan. Betul. Habis itu kita coba cari berusaha beasiswa yang separuh-separuh dulu, harus masuk unggulan dari internal kampus. Habis itu kita masih ada peluang ternyata mendapatkan tadi yaitu beasiswa provinsi. Betul, saya juga tertarik nih. Saya mungkin bisa meniru dari Mas Aji. Soalnya saya lagi mencari-cari beasiswa S2 gitu. Iya. Mungkin ada saran nih buat saya, kira-kira apa nih? Oke, ini untuk saran buat Mas Nur dan semuanya. Yang pertama, teman-teman tetap harus kalau mengejar akademik harus bagus. Dan kalau mau dapat beasiswa biasanya teman-teman harus terdaftar di perguruan tinggi yang terakreditasi bagus. UMS itu A. Itu A UMS. Bangga saya, bangga. Itu A. Mungkin karena grade-nya A juga, saya juga termasuk dalam daftar beasiswa. UMS sangat A karena UMS ini kan universitas Muhammadiyah swasta atau universitas swasta terbaik se-Indonesia kan, bahkan kemarin se-Asia ya kan. Se-Asia mungkin tahun berapa kali ya. Ya begitu teman-teman. Yang penting untuk mendapatkan beasiswa itu adalah nilai akademiknya bagus. Nilai akademik yang diusahakan. Apalagi kalau teman-teman jago bahasa Inggris, punya TOEFL bagus, itu ketika teman-teman selesai S1 ya udahlah, itu tenang-tenang aja, nanti ada beasiswa namanya itu LP apa ya itu? Beasiswa yang ke negeri-negeri itu. Kurang tahu saya lagi cari-cari info mengenai beasiswa juga ini. Ya itu ada tuh beasiswa yang pokoknya teman-teman tuh tinggal kuliah aja, uangnya dibiayain, kosnya dibiayain, pokoknya fokus. Tapi tadi bahasa Inggris ya? Yang penting bahasa Inggris. Ya paling enggak TOEFL teman-teman 500 lah. 500 itu 500. Dicoba dah, itu dicoba. Oke, tadi kan mengenai mungkin dapat di mana infonya atau mengenai cara dapatinnya di mana. Sekarang mungkin fasilitasnya lah. Selain tadi apa aja sih dapat fasilitas dari 2 beasiswa itu? Oke, fasilitas dari beasiswa itu yang pertama kita dipermudah dalam pembayaran kuliah. Pasti. Pembayaran kuliah. Nah, tapi dalam hal ini ketika beasiswa kita dapat, uangnya itu tidak langsung ditransfer ke universitas, tapi ditransfer ke rekening kita. Wah, itu. Jadi misalnya teman-teman dapat 20 juta beasiswa, ya udah itu ditransfer ke rekening kita. Menguntungkan. Nah, jadi selagi per semester itu kan kuliah bayarnya per semester. Jadi uang yang ini mungkin kita bisa putar buat apa, buat usaha apa. Jadi uangnya bisa kita bayar per semester. Anggaplah kita pinjam lah, tapi pinjam untuk uang kita sendiri. Ya begitu. Jadi fasilitasnya tidak langsung dibayar ke kampus, tapi ditransfer ke. Ngerti. Berarti intinya untung sekali bagi yang mendapatkan beasiswa. Untung banget. Tergantung kita prosesnya atau bagaimana usaha kita mendapatkan beasiswa tersebut. Mungkin itu saja sih, tidak perpanjang lebar ya, karena mungkin closing statement gitu kan, kata-kata apa gitu buat mungkin yang tadi mau berusaha mendapatkan beasiswa.
Oke, yang pertama ya teman-teman niatkan dulu dalam hati. Udah terniat nih saya nih. Dan yakinlah bahwa pasti ada jalan kalau kita ingin menuntut sebuah ilmu, baik itu mungkin beasiswa secara instansi yang diberikan ke kita, atau beasiswa melalui jalan lain. Contoh mungkin ada keluarga atau saudara atau orang tua dapat rezeki melimpah. Ya beasiswa itu kan banyak sekali. Banyak. Cuma terkadang kita nggak ngeh bahwa itu beasiswa. Yang kita tahu ya beasiswa dari instansi ini dan yang lain. Nah kemudian tingkatkan akademi perlu. Akademi kalau bisa bahasa Inggris. Dan teman-teman kalau misalnya sudah ngurus itu tapi tidak dapat, ya jangan bersedih hati. Mungkin di lain kesempatan teman-teman coba lagi, baru bisa dapat. Mungkin rezekinya di situ. Takutnya mungkin ketika teman-teman diberikan uang banyak dari beasiswa itu mungkin dipakai foya-foya atau apa, karena mungkin hati teman-teman belum niatnya sungguh-sungguh untuk kuliah. Takutnya gitu. Kita kan positif thinking aja kan. Apalagi udah zona ini nyaman sekali. Zona nyaman. Teman-teman kalau kuliah itu dapat tempat tidur udah nggak mau lepas kan kayak gitu. Oke, saya ngerti. Mungkin itu Mas Nur terkait masalah beasiswa. Kalau mungkin ada yang mau ditanya-tanya mungkin bisa komen di siap. Betul. Nih, apa namanya di kolom komentar. Kolom komentar YouTube-nya Mas LP. Siap. Saya jangan lupa. Oke, mungkin itu saja yang saya tanyakan kepada Mas Aji selaku senior saya yang dapatkan beasiswa 2, ingat 2 beasiswa. Itu mungkin saya sih tidak banyak yang mau sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada waktunya dan tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.